Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Tadi, lah kamu masuk, ya udah usah. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman, ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM, ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sidang ini, para pemohon yang terdiri dari orang tua, guru, dan juga murid mempersoalkan alokasi dana pendidikan untuk program MBG yang dinilai berpotensi mengganggu pemenuhan hak atas pendidikan. Anggaran yang besar dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi, sejumlah perwakilan penggugat hadir sebagai saksi dari pihak guru maupun orang tua murid. Ahli dari perspektif hukum menyatakan Mahkamah perlu menimbang secara cermat antara hak atas pendidikan dan hak atas pangan dengan melihat tingkat kerugian. Apabila kerugian di sektor pendidikan dinilai lebih besar, maka penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG dapat dinyatakan tidak proporsional. Banyak guru, terutama guru honorer di seluruh Indonesia, yang merasakan dampak dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu dalam menilai apakah penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG telah sesuai dengan prinsip konstitusi. dalam kondisi tersebut, jadi dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dikatakan oleh teman-teman guru. Ketidakpastian karir guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologi. Apa yang dikatakan oleh guru? Saya ragu melanjutkan karir sebagai guru. Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi 11 lagi. Guru di Depok SMA Negeri Jawa Barat status P3 tepat waktu. Dia mengatakan terdapat banyak komponen kesejahteraan yang justru hilang. Jam tambahan mengajar tidak dibayarkan. Tugas sebagai wali kelas tidak mendapatkan honor. Dan peran sebagai pembina kegiatan tidak memperoleh kompensasi dan seterusnya. Guru SMA Negeri di Kediri Jawa Timur P3 tepat waktu. Mungkin hakim bisa melihat nama aslinya, tidak saya sampaikan di sini. Alokasi dana pendidikan untuk kesejahteraan dan masa depan guru dalam beberapa tahun terakhir ini dan utamanya tahun ini semakin mencekik secara psikologis. Maaf, ini kata-katanya begini. Ini memuakkan. Tidak jarang kami menerima peringatan jika bersuara atau bergerak yang dianggap mengancam status quo, entah itu pemanggilan atau bahkan pemutusan kontrak. Ada banyak lagi guru SD di Banyuwangi, Jawa Timur, P3 tepat waktu mengatakan begini. Ini harus saya sampaikan karena ini kesaksian, bukan kata-kata saya. Saya sebagai guru yang sekarang baru dianggap P3 kapan waktu sungguh sangat resah akan keberlanjutan status saya. Apalagi jumlah gaji yang diterima saya sebagai P3 kapan waktu sangat rendah. Akhirnya mau tidak mau saya membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh petugas SPPG. Sementara itu, Badan Gizi Nasional akan menghentikan sementara penyaluran makan bergizi gratis atau MBG sepanjang masa libur sekolah. Langkah ini diambil guna mengambil langkah perbaikan dan juga menerapkan sistem manajemen di lapangan. Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi. Gitu. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR meminta Badan Gizi Nasional melaksanakan momen penyetopan MBG ke siswa selama liburan sebagai evaluasi menyeluruh. Ya, DPR melihat desain dan juga pelaksanaan MBG bermasalah sejak awal. Ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah ya, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui ya, jual beli titik ya, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Kemarin Pak Menko Pangan, Pak Zulhas juga sudah menyampaikan ada kelebihan 7.000-an titik, dan di luar itu ternyata ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik ya. Kalau dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta. Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itu kan sebenarnya kan tidak kan, artinya mengada-ngada. Nah, tadi sudah kami sampaikan kepada Ibu Nani dan teman-teman di BGN untuk merancang ulang desainnya. Apakah tetap menggunakan desain seperti sekarang atau dikombinasi misalnya dengan dapur-dapur sekolah ya, school based kitchen di daerah-daerah tertentu, atau seperti apa? Nah, mereka meminta waktu mungkin 1 bulan ke depan. Saya belum tahu berapa lama. Saya rasa dalam sebulan ini mereka harus sudah mempunyai rencana blueprintnya akan seperti apa ya. Apotek-apotek di Indonesia mulai merasakan dampak nyata pelemahan rupiah. Harga obat-obatan melonjak hingga 20% dan warga pun terpaksa urung membeli. Melemahnya rupiah
rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar kini terasa langsung di rak apotek berbagai penjuru Indonesia. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, hampir seluruh jenis obat naik 10 hingga 20%. Mulai dari obat sirup, tablet, hingga obat injeksi dan cairan infus. Akibatnya, banyak warga yang tak jadi membeli. Turun lah Bang, terakhir orang jadi nggak jadi beli Bang. Oh ada juga gitu, Harganya Bang. karena tinggi harganya ya. Kondisi yang sama juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Harga obat dan vitamin naik 10 hingga 15%, terutama untuk obat berbungkus plastik. Kayak minyak-minyak gosok itu semua obat-obat yang bebas kayak Promax, Introstop, apa semua itu kenaikan itu 5-10%. Hingga kini, Indonesia masih ketergantungan impor bahan baku obat sebesar 85 hingga 90%. Sehingga setiap rupiah melemah akan langsung berdampak pada harga obat serta vitamin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan harga obat 10 hingga 20% masih dalam batas wajar. Namun industri dilarang untuk mengambil untung di atas angka tersebut. Selain itu, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga obat BPJS Kesehatan. Masyarakat berharap harga obat dan vitamin segera kembali stabil seiring upaya pemerintah untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga hari ini masyarakat masih menanti harga sembako dan minyak goreng turun. Meroketnya harga-harga di pasaran tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang yang kehilangan pendapatan mereka. Dari hari ke hari, harga pangan di pasar belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Situasi ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada pedagang kaki lima. Di Cirebon, Jawa Barat, akibat kenaikan harga bahan baku, pedagang gorengan keliling nyaris kehilangan pendapatan mereka. Pedagang risau karena semakin hari pembeli gorengan juga semakin berkurang. Plastik, minyak jadi ikut naik semua, terigu, aci naik. Ya, Naiknya harga-harga tuh gimana? yang harus sih. Minyak goreng minyak kita menjadi salah satu bahan pangan yang beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan harga. Di Bandung, Jawa Barat terdapat perbedaan harga mencolok antara pedagang pasar dengan Bulog. Fenomena ini terjadi diduga karena distributor menaikkan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, selain mahal, kini minyak kita langka di pasaran. Minyak kita sekarang deh di kisaran 21.000 kalau dari distributor lain. Kecuali kalau ada dari ini Bulog bisa 15.700 per liter. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, minyak goreng subsidi minyak kita sudah sulit ditemukan sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan ini disebabkan terhentinya pasokan dari distributor hingga membuat para pedagang harus menjual stok lama dengan harga jauh di atas head. 1 liter minyak kita kini dijual seharga Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng kemasan premium. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti cabai dan bawang masih cenderung stabil di pasar tradisional. Ya, harga cabai dan bawang ini masih berkisar antara Rp50.000 hingga Rp70.000. Namun menurut pedagang, jumlah pembeli justru semakin menurun. Dan berikut laporan Aprida Rida bersama juru kamera Oki Mahendra dari Pasar Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, beberapa hari terakhir ini kita ketahui bersama bahwa harga sejumlah bahan-bahan dapur sembako ini mengalami kenaikan. Nah, saat ini kami tim iNews sedang berada di Pasar Tomang, Jakarta Barat untuk memantau bagaimana harga-harga bahan dapur mulai dari bawang dan juga cabai. Nah, kita akan tanyakan langsung ke pedagang di kios ini bagaimana harga dari cabai pada hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Pak, boleh kenalin dulu namanya Bapak siapa Pak? Saya Pak Parlan. Oke, Pak Parlan, saya mau nanya dong Pak, kalau beberapa hari terakhir kemarin kan katanya untuk harga misalnya cabai ini mengalami kenaikan. Nah, kalau di sini tuh sekarang harganya lagi naik normal atau seperti apa Pak? Misalnya cabai rawit merah, cabai keriting seperti itu. Kalau untuk sementara ini ya relatif stabil ya, karena
dipicu adanya dari daerah nggak begitu banyak kegiatan orang hajat. Jadi di sini nih harganya udah mulai normal. Harga-harga cabai rawit merah yang semula itu di kisaran 80, 85 sekarang udah bisa dijual 70, 75 rawit merah. Cabai merah besar juga udah mulai turun banyak. Dari kemarin masih 65, 70, sekarang udah bisa jual 50.000 yang super. Cabai keriting juga udah stabil lah, 55, 60. Kalau kualitasnya nggak bagus-bagus amat bisa 50. Cabai rawit hijau juga relatif stabil, 60.000. Pokoknya harga-harga bisa terkendali lah. Pak, kalau cabai kan tadi harganya sudah mulai normal seperti itu. Tapi kalau untuk bahan dapur seperti bawang merah, lalu juga bawang putih, ini seperti apa Pak harganya sekarang? Kalau bawang putih itu relatif stabil ya, dari bulan-bulan yang lalu sampai sekarang aja nggak ada kenaikan, nggak ada perubahan harga, hampir sama. Tapi kalau bawang merah itu ya mengikuti perkembangan aja, kadang-kadang harganya tinggi banget, harganya normal. Kalau untuk sekarang ya kisaran 65, 70, itu pun kalau super full. Kan barangnya macam-macam. Kalau yang bagus-bagus gini emang harganya harus mahal, karena kita dapat barangnya juga mahal. Tapi kalau yang asal bawang-bawang itu murah, paling 50.000 juga dapat per kilonya. Pak Parlan, ini beberapa hari terakhir ini kan memang beberapa pembeli tadi saya juga tanyai mengatakan bahwa ekonomi sedang lesu sendiri. Nah kalau Bapak sendiri, gimana sih Pak harapannya terkait dengan ekonomi Indonesia ke depannya seperti apa Pak? Ya kalau emang beberapa hari, bahkan bukan hari, bulan-bulan ini aja daya beli masyarakatnya itu berkurang banget. Karena dipicu mungkin nggak ada duitnya kali ya untuk belanja banyak gitu. Yang pasti banyak kegiatan-kegiatan. Saya sendiri sih bukan orang politik ya, tapi banyak berpengaruh banget dengan adanya MBG ini. Kalau menurut saya pribadi, orang pasar kayak saya, MBG udahlah nggak diadain aja dulu, biar nanti kita itu bisa masuk ke pasar tuh orang belanja bawa duit gitu aja. MBG juga nggak begitu menunjang banget. Kalau emang mau kasih MBG semua dong, sama pedagang-pedagang pasar nih dikasih MBG semua, biar jangan anak-anak aja gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Parlan atas waktunya, selamat lanjut aktivitas kembali ya Pak. Nah pemirsa, seperti itu tadi adalah keterangan dari Pak Parlan selaku pemilik kios, begitu gimana sekarang untuk harga sejumlah bahan-bahan pangan, misalnya cabai, lalu juga bawang merah, bawang putih, ini masih cukup normal, di mana cabai ini sekarang berkisar di antara 70.000 hingga 80.000. Namun seperti yang Pak Parlan tadi sampaikan bahwa para pedagang di sini ini berharap agar nantinya dari pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan agar daya beli masyarakat ini bisa kembali seperti semula dan ekonomi bisa lancar seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amrina Rida, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Datangnya Tahun Baru Islam diperingati warga Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tradisi suroan. Ya, ratusan warga berebut hasil bumi serta melarung sesajen ke sungai sebagai bentuk syukur. Ratusan warga desa Bogem Pinggir, Balong Bendo, Sidoarjo gelar tradisi suroan. Dalam tradisi ini, ratusan warga berebut gunungan tempe dan hasil bumi yang telah diarak keliling desa dari pendopo desa hingga bibir sungai Kalimas. Berebut tempe, sayur, dan buah-buahan yang dikemas gunungan dipercaya warga akan mendapatkan rezeki berlimpah, khususnya di bulan Muharram atau bulan Suro. Warga juga melarung sesajen di sungai sebagai bentuk ungkap syukur dan memohon perlindungan keselamatan. Sejumlah warga yang mendapatkan tempe dan hasil bumi yang diarak pun mengaku senang. Dapat kacang panjang, tapi sudah dibawa dalam rangka suroan. Kami adakan setiap bulan Suro, satu Suro, dan sekaligus memperingati Tahun Baru Hijriah. Tradisi suroan di desa Bogem Pinggir digelar rutin setiap tahunnya setiap awal bulan Muharram atau Suro. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, sudah menjadi tradisi pergantian Tahun Baru Islam menjadi momen pergantian Kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah yang diganti oleh tim khusus menjadi momen yang dinantikan oleh para jemaah haji dan juga umroh. Malam pergantian Tahun Baru Hijriah, prosesi pergantian Kiswah Ka'bah digelar dengan khidmat di tengah lautan jemaah di Masjidil Haram yang megah.
Sebagai tradisi menyambut Tahun Baru Hijriah, pergantian kiswah Ka'bah menjadi simbol penghormatan terhadap bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Proses pergantian kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, mulai dilakukan sejak Senin petang waktu Arab Saudi. Usai sholat Isya, sebuah truk pembawa kiswah tiba di pelataran Masjidil Haram. Kain sutra seberat 1,3 ton ini kemudian diangkut bersama-sama oleh ratusan petugas menuju area tawaf. Proses menaikkan kiswah baru dilakukan secara bertahap di setiap sisi bangunan. Pergantian kiswah dilakukan dengan penuh ketelitian oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Kiswah yang baru dipasang dibuat menggunakan sutra berkualitas tinggi berwarna hitam. Kiswah dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang disulam menggunakan benang emas dan perak. Pada awalnya kiswah diganti pada 9 Zulhijjah atau saat jemaah haji melaksanakan wukuf. Namun sejak tahun 2022 lalu, jadwal mengganti kiswah diganti menjadi tanggal 1 Muharram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan.